وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad. Insyaallah pada hari Ahad malam atau malam Senin kita akan membahas kitab yang berjudul Qutufun min Ahwalis Salaf fi Ramadan fi Ma'rizil Iman, yang artinya adalah jejak-jejak dari keadaan para pendahulu, maksudnya para pendahulu kita yang saleh, fi Ramadan, pada Ramadan, dan juga fi ma'rizil iman, dalam naungan keimanan, dalam naungan keimanan. Sebelum kita membahas kitab ini, kita akan memberikan poin-poin terlebih dahulu yang semoga dengannya bisa menjadi pengingat bagi siapa yang mungkin lupa, atau bisa menjadi tambahan ilmu dan amal soleh bagi yang belum mengetahui, atau menambah semakin yakin atau semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pendahuluan yang pertama sebelum kita masuk ke kitab ini adalah, poinnya pertama adalah pencipta dan tujuan kita diciptakan. Pencipta dan tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maksudnya yuwahhidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Pada ayat ini kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah pencipta kita. Allah adalah Tuhan kita. Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Allah adalah pencipta, Ar-Raziq, pemberi rizki, dan pengatur. Pengatur apa yang ada di langit, apa yang ada di bawah bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya, yaitu adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwasannya Tuhan kita adalah Allah, Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Itu adalah tujuan penciptaan, untuk beribadah. Ada di sini yang bisa memberikan definisi ibadah? Apa itu ibadah? Ada banyak definisi berkaitan dengan ibadah. Di antara definisi yang bagus adalah definisi yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah, dalam bahasa Arabnya, ibarah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Ibadah adalah, secara dalam bahasa Indonesia, nama yang mencakup semua yang Allah ridhoi,
yang Allah cintai, nama yang mencakup untuk semua yang Allah cintai, baik itu perkataan maupun perbuatan, zahiran wa batina, baik itu nampak terlihat maupun batina yang tidak terlihat. Itu adalah definisi ibadah. Semakin orang yakin Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan Allah dalam hatinya yang paling dalam, dia tidak menjadikan tandingan baginya, akan semakin giat untuk beribadah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin asluha thabit wa far'uha fis sama. Permisalan kalimat yang baik yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Semakin baik kalimat tauhid, seperti pohon yang akarnya itu semakin dalam. Asluha thabit, akarnya menancap kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya ada di langit. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada hati, yang jika hatinya itu baik, maka akan baik juga seluruh anggota tubuhnya. Maksudnya semakin dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasilnya dari apa yang dia yakini itu akan terlihat dari amalan-amalan anggota tubuhnya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasannya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sebagian dari kita tatkala beribadah dia merasakan letih karena diimbangi dengan kesibukan sehari-hari. Maka poin yang kedua adalah umur umat ini lebih pendek dibandingkan umat sebelumnya. Umur umat ini lebih pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengisahkan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk berdakwah dalam jangka waktu 950 tahun. 950 tahun ini baru untuk berdakwah, belum umur Nabi Nuh seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasannya umur umat zaman dahulu itu panjang-panjang. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya umat terdahulu jika mereka beribadah itu tentunya panjang atau banyak ibadahnya, umurnya lebih panjang dibandingkan umur Nabi Muhammad dan umatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Bahkan Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Allah memberikan keringanan, memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah poin yang ketiga. Umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan.
dengan dibuka untuknya pintu-pintu kebaikan yang banyak. Umat Nabi Muhammad SAW meskipun umurnya lebih pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu, umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada umatnya Nabi Muhammad. Contohnya diantaranya, sebelum Nabi Muhammad, harta ghanimah, yaitu harta yang diambil dari orang kafir saat peperangan, rampasan perang, itu tidak dihalalkan untuk mereka. Akan tetapi Allah khususkan Nabi Muhammad dengan dihalalkan untuknya harta rampasan perang. Dan ini juga membuat kaum muslimin bahagia. Contoh yang lain, Allah menjadikan tanah itu suci, sehingga seseorang itu bisa sholat di mana saja, tentunya kecuali pada tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi. Akan tetapi tanah secara umum itu suci, sedangkan umat-umat terdahulu itu hanya beribadah di tempat-tempat khusus bagi mereka. Nabi Muhammad menjelaskan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku tanah itu sebagai masjid, maksudnya bisa digunakan untuk sholat dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Misal tidak menemukan air, seseorang bisa bertayamum, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya umatnya Nabi Muhammad itu diberikan banyak sekali pintu-pintu kemudahan untuk beribadah, sehingga bisa menyalip atau mendahului umat-umat terdahulu. Contoh satu lagi adalah malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut senilai 1000 bulan. Ini merupakan pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita supaya kita rajin atau giat untuk beribadah. Kemudian ada bulan-bulan yang padanya kebaikan itu sangat mudah didapatkan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan adalah salah satu bulan pada bulan-bulan Hijriah. Pada bulan-bulan Hijriah. Mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan bulan-bulan Hijriah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu. Ayo, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Baik. Jadi Ramadan adalah salah satu bulan dari bulan-bulan Hijriah. Bulan keberapa, Abu? Ayo, bulan ke-9. Bulan ke-9. Ramadan adalah salah satu bulan dari bulan-bulan Hijriah yang terletak pada bulan ke-9. Yang mana pada bulan Ramadan itu banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lihat. Kita lihat orang pada bulan Ramadan itu makin giat beribadah. Pada bulan Ramadan orang-orang yang mungkin sebelumnya malas beribadah, kita lihat dia rajin beribadah. Barangkali kita memiliki teman yang sebelumnya mungkin malas beramal, kemudian tatkala bulan Ramadan dia rajin beramal, kita jangan mencelanya. Barangkali tatkala dia beramal soleh di bulan Ramadan, amalan tersebut membekas di hatinya, sehingga di bulan-bulan berikutnya dia semakin giat
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan ada satu amalan wajib. Apa itu? Sahih. Puasa. Puasa adalah amalan yang wajib yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di antara dalil atau bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini adalah ayat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan keimanan. Maka kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya merasa terpanggil dengan panggilan itu. Oleh karena itu, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak atau fa'ar'iha sam'ak, maksudnya pasang benar-benar telingamu. Karena setelah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti ada perintah yang akan diperintahkan atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Seperti pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan beramal dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga iman bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman juga punya rukun-rukun. Ada yang bisa menyebutkan rukun iman? Ada 6. Iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul, pada hari akhir. Sahih? Ya. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala atau qada dan qadar. Jadi iman memiliki rukun-rukun, harus diyakini dengan benar. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini berkaitan dengan iman tentang hal yang gaib. Kemudian iman kepada kitab-kitab, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Kemudian iman kepada para nabi dan rasul, dan juga iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Tadi definisi iman adalah keyakinan dengan hati. Seperti pada rukun iman ini berkaitan dengan amalan hati,
beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang lainnya itu berkaitan dengan hati. Dalil bahwasannya iman mencakup amalan dan ucapan adalah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang salat menggunakan iman. Allah dalam Al-Qur'an membahasakan salat dengan iman. Jadi dahulu kiblat sebelum menghadap ke Ka'bah, kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kiblat itu dipindahkan dari yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad bolak-balik atau berkali-kali menghadapkan wajahmu ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka aku palingkan atau kami ubah kiblat sesuai yang engkau ridhoi, yaitu menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, lalu bagaimana pahala orang yang sholat menghadap Baitul Maqdis dan dia telah Allah wafatkan sebelum kiblat itu berpindah menghadap Ka'bah? Allah kabarkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini tafsirannya adalah salat kalian. Salat amalan anggota tubuh dan ucapan. Oleh karena itu tadi definisi iman ada keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Dan di hadis lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan itu menggunakan anggota tubuh, aktivitas, dan itu masuk ke dalam iman. Oleh karena itu definisi iman ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan aktivitas dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Buktinya atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika surat turun, itu kaum mukminin yaitu para sahabat itu iman mereka bertambah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun." Adapun orang-orang yang beriman tatkala surat itu turun, fazadathum imana, maka iman mereka itu bertambah, wa hum yastabshirun, dan mereka itu bergembira dengan surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu definisi iman dan juga rukun-rukun iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, as-siyam, puasa. Ini menunjukkan bahwasannya jika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus siap dengan konsekuensinya atau ada konsekuensinya. Di sini orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka as-siyam atau berpuasa. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian.
Dalam syariat, apakah itu Al-Quran atau hadis, ada beberapa metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwasannya hal tersebut wajib. Contohnya menggunakan kalimat kutiba alaikum, kutiba alaikum, atau terkadang menggunakan kata perintah aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Itu beberapa metode yang ada di dalam syariat kita yang menunjukkan bahwasannya amalan tersebut wajib. Atau menggunakan kata ya'muru, amara, ya'muru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, maksudnya mewajibkan kepada kalian, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak. Seperti itu. Beberapa metode dalam agama kita yang menunjukkan bahwasannya amalan tersebut adalah diwajibkan. Menggunakan kalimat kutiba atau kata perintah seperti aqimus shalah wa atuz zakah, atau menggunakan amara ya'muru dan yang lainnya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa. As-siyam atau berpuasa secara bahasa adalah al-imsak, artinya menahan. Jadi as-siyam itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Karena dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang sudah digunakan oleh orang-orang Arab, kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, itu memiliki makna yang khusus, seperti puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan. Kemudian sholat secara bahasa adalah doa. Akan tetapi sholat dalam agama Islam memiliki makna khusus. Di antaranya adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Puasa secara bahasa adalah al-imsak atau menahan. Kemudian secara istilah ada beberapa definisi. Di antara definisi adalah menahan dari sesuatu yang khusus pada bulan khusus oleh orang khusus dengan niat. Atau puasa adalah menahan oleh orang tertentu dari hal tertentu pada bulan tertentu dengan niat. Ini salah satu definisi puasa. Kemudian definisi yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan definisi puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, at-ta'abbudu lillah bil imsak, dengan menahan dari muftirat, pembatal-pembatal. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, sampai matahari terbenam. Itu salah satu definisi puasa atau definisi yang kedua yang ditulis atau diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal, dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu definisi puasa. Kemudian puasa itu diwajibkan bagi seorang yang muslim, kemudian dia mukallaf, itu baligh dan berakal,
muslim, mukallaf, kemudian dia mampu, dia bisa berpuasa, tidak sakit, dan juga dia mukim. Dia mukim. Adapun orang yang safar, dia boleh tidak berpuasa. Jadi puasa itu diwajibkan bagi seorang yang muslim, kemudian mukallaf, baligh, berakal, kemudian dia mampu, mukim, menetap. Jadi orang yang safar dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian untuk wanita ditambah satu lagi, yaitu dia tidak sedang haid atau nifas. Dia tidak sedang haid atau nifas. Itu adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Jika memiliki kriteria tersebut, maka diwajibkan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini pelipur bagi kita. Barangkali ada kaum muslimin yang merasa keberatan, dia merasakan letih, tidak makan, tidak minum, dan dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari fajar sampai maghrib. Mungkin ada yang merasa letih atau keberatan. Allah hibur pada ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwasanya puasa itu juga telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Seperti itu. Jadi kita tidak merasa asing atau sendiri. Kita mengetahui bahwasanya umat-umat sebelum kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berpuasa. Mereka juga berpuasa. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Maksudnya dengan puasa seseorang itu menjadikan dirinya dan neraka ada perisai atau ada penghalang. Karena takwa adalah seseorang mengambil perisai atau penghalang dari dirinya supaya dia tidak masuk ke dalam api neraka. Wiqayah, mengambil tameng atau penghalang supaya dirinya tidak masuk ke dalam api neraka dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara yang Allah perintahkan adalah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya dengan puasa kalian itu bertakwa. Maksudnya takwa adalah seseorang mengambil penghalang, wiqayah, dari api neraka supaya dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa atau supaya tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian judul buku yang akan kita pelajari adalah Qutufun min ahwalis salaf fi Ramadan fi ma'rizil iman. Jejak-jejak dari keadaan-keadaan para pendahulu yang soleh fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi ma'rizil iman, pada naungan keimanan. Kemudian poin berikutnya sebelum masuk ke kitab ini adalah kita perlu meneladani salafus saleh atau pendahulu yang saleh.
kita perlu meneladani para salafus saleh atau pendahulu yang saleh. Mengapa demikian? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka hendaknya dia mengambil contoh pada orang-orang yang telah meninggal. Barang siapa yang mengambil contoh, maka hendaknya dia mengambil contoh pada orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, tidak aman dari ujian. Barang siapa yang ingin mengambil contoh atau teladan, maka hendaknya dia mengambil contoh atau teladan pada orang-orang yang telah Allah wafatkan dalam keadaan saleh, dalam keadaan baik. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah atau dari ujian. Kemudian, kenapa kita harus atau perlu mempelajari keadaan orang-orang terdahulu yang saleh? Supaya kita bisa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sendiri. Orang-orang terdahulu yang saleh, yang baik itu sudah ada, sudah mengerjakan, sehingga kita hanya menapaki jejaknya saja. Ada jejak yang ditinggalkan, kita tapaki jejak tersebut. Terlebih lagi jejak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan dari Yahya bin Ammar rahimahumullah bahwasannya beliau mengatakan ilmu itu ada 5. Ilmu agama itu ada 5. Yang pertama adalah ilmun huwa hayatud din. Ilmu yang mana ilmu tersebut adalah kehidupan bagi agama. Ilmun huwa hayatud din. Ilmu yang mana ilmu tersebut adalah kehidupan bagi agama. Ilmu tersebut adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Atau bagaimana seseorang itu mengesahkan Allah dalam ibadahnya, rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya, dan yang lainnya. Ilmun huwa hayatud din. Ilmu yang mana ilmu tersebut merupakan kehidupan bagi agama, yaitu ilmu tauhid. Sebagaimana yang telah kita baca tadi di awal pertemuan, seseorang semakin tinggi, semakin yakin, semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agamanya itu akan semakin hidup, akan semakin terlihat dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, dan yang lainnya. Sumbernya adalah keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa tatkala dilihat banyak orang atau tatkala sendiri, bisirri wal alaniyah. Kemudian ilmu yang kedua, ilmun huwa dawauddin. Ilmu yang mana ilmu tersebut merupakan obat agama, menjadi obat, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Maksudnya, dengan seseorang mempelajari ilmu fikih, dia bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian bagaimana dia sholat,
bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia membayar zakat, bagaimana dia haji dan yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilmun huwa qutuddin. Ilmu yang mana ilmu tersebut adalah qut. Qutun dalam bahasa artinya adalah makanan. Maksudnya adalah pendorong dalam agama. Supaya seseorang semakin rajin sholat, semakin rajin beribadah. Qutuddin, makanan. Qut artinya makanan atau pendorong agama seseorang, yaitu adalah ilmu yang berkaitan dengan aidhah wal dzikr, nasihat dan juga zikir. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini masuk dalam kategori ini, qutuddin, supaya kita semakin bersemangat dalam beribadah. Kemudian yang keempat, ilmun huwa da'uddin. Ilmu yang merupakan racun atau penyakit bagi agama. Itu adalah akhbarun ma waqa'a bainas salaf. Kabar-kabar buruk yang terjadi di antara para pendahulu kita, atau pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara pendahulu kita. Mau azan dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
La ilaha illallah. Baik, kita sambung lagi. Tadi Imam Az-Zahabi rahimahullah menukilkan dari Yahya bin Ammar rahimahumullah bahwasannya ilmu itu ada 5, atau ilmu agama itu ada 5. Yang pertama, ilmun huwa hayatuddin, ilmu yang mana ilmu tersebut adalah kehidupan bagi agama, yaitu ilmu berkaitan dengan tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Kita berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmun huwa dawauddin, ilmu yang mana merupakan ilmu tersebut adalah obat bagi agama. Jadi seseorang yang tidak mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau apa saja yang Allah larang, apa saja yang Allah halalkan, itu obatnya adalah pada ilmu fikih. Ilmu fikih, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara sholat, cara berpuasa, zakat, apa saja yang halal, apa saja yang haram, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ilmun huwa qutuddin, ilmu yang mana ilmu tersebut adalah qutuddin. Tadi qut artinya adalah makanan aslinya. Maksudnya pendorong supaya seseorang itu semangat untuk menjalankan agamanya, atau semangat supaya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah al-'idhah wa dzikr, nasihat dan juga zikir. Dan kitab yang akan kita bahas ini masuk dalam jenis yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah ilmun huwa da'uddin, ilmu atau pengetahuan yang mana ilmu tersebut merupakan penyakit daun, penyakit bagi agama, yaitu akhbarun ma waqa'a bainas salaf, berita-berita, maksudnya berita-berita yang buruk atau pertikaian-pertikaian yang terjadi pada pendahulu kita yang soleh. Para pendahulu kita yang soleh, termasuk para sahabat, tabi'ut tabi'in atau tabi'in, itu mereka manusia biasa seperti kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka. Allah utus, Allah pilih mereka, yaitu para sahabat, untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Para sahabat adalah orang yang paling siap membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita permisalkan Nabi Muhammad seperti raja, para sahabat adalah pasukan-pasukannya. Jika kita permisalkan Nabi Muhammad seperti bulan yang jelas, para sahabat adalah bintang-bintang yang menghiasi di sekitarnya. Sehingga jika kita membaca
atau menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di antara para pendahulu kita yang soleh, kita tutup lembaran tersebut. Maksudnya tidak dibahas. Mereka adalah orang yang telah mendahului kita dengan kebaikan yang banyak. Kebaikan mereka bisa menutupi kesalahan yang mereka kerjakan. Karena dengan wasilah mereka, agama Islam itu terwarisi sampai sekarang. Jadi mereka mendapatkan pahala jariah. Kemudian jika kita membahasnya, kita tidak akan mendapatkan pahala juga. Dan yang akan ditanya di hari kiamat atau di alam kubur adalah madza ajabtumul mursalin, madza ta'budun, apa yang kamu ijabahi dari para rasul, maksudnya siapa nabimu, apa agamamu, dan madza ta'budun, apa yang kamu sembah, seperti itu. Dan juga mungkin dari kisah-kisah tersebut ada beberapa tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan sehingga kita bisa membenci waliyadzubillah dari sebagian para sahabat Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian cela sahabatku, meskipun salah seorang di antara kalian itu berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, maka infak tersebut tidak bisa mengimbangi infak yang diberikan oleh para sahabat Nabi, satu mud, wala nasifah, tidak juga bisa mengimbangi setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Jadi kisah-kisah atau sirah yang terjadi pada orang-orang sebelum kita, barangkali ada pertikaian, kita tutup lembaran-lembaran tersebut supaya hati kita selamat, sehingga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada hari kiamat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya itu selamat, bersih dari menyekutukan Allah atau bersih juga dari noda-noda yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang-orang soleh sebelum kita. Seperti itu. Kemudian ilmu yang kelima, yang terakhir adalah ilmun huwa halakuddin. Ilmu yang mana ilmu tersebut adalah penghancur agama, yaitu adalah ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena ilmu tersebut bisa membuat seseorang itu ragu, ujungnya adalah ragu. Tidak semua bisa dinilai dengan akal. Orang-orang yang beriman ketika telah mendapati ada firman Allah dan ada hadis yang sahih, meskipun akalnya tidak bisa mencernanya, dia beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita dengar saat ini. Maka jika telah datang ayat Al-Quran atau hadis yang benar, kita wajib mengimaninya. Kemudian kita baca satu paragraf dari buku yang akan kita pelajari di bagian muqaddimah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khassa bil fadli wat tashrifi syahr Ramadan
Alhamdulillah. Alhamdu artinya segala pujian. Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang mana khassa, dia Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, bil fadli, dengan al-fadl, kemuliaan, keagungan, wat tasyrifi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan bit tasyrif, dengan memuliakannya, yaitu bulan Ramadan, syahr Ramadan. Wa anzala fihi al-Qur'ana, wa anzala, dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan, fihi, padanya, al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk sebagai rambu-rambu supaya kita tidak kehilangan arah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas, wa bayyinat sebagai penjelas, minal huda, yang jelas dari huda, petunjuk, wal furqan, dan sebagai pemisah. Maksudnya Al-Qur'an itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Wakhtassahu subhanahu bil afwi wal ghufrani. Wakhtassahu, dan Allah membedakan, Allah subhanah, ikhtassahu, membedakannya, mengkhususkannya, bulan Ramadan, bil afwi wal ghufran, dengan ampunan, maaf, wal ghufrani, dan juga ampunan. Ini merupakan kalimat yang diserap dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dari hamba-hamba tersebut dia memiliki dakwah yang mustajab. Wal 'idqi wan niran, dan Allah membedakan bulan Ramadan dengan al-'idqi tadi, membebaskan dari api neraka, minan niran, dari neraka. Wa ayqadha bil wa'dhi, dan Allah menyadarkan, memberikan peringatan, bil wa'dhi, dengan peringatan, man wafaqahu fi hadzal musimi, maka barang siapa, man wafaqahu, man siapa saja, wafaqahu mencocoki apa yang Allah perintahkan, fi hadzal musimi, pada musim kebaikan ini, al-'azimi, yang agung, lightinamil khairat, untuk mengambil ghanimah atau untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, lightinami al khairat. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Ana cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.